Malam teman semua, apa kabarnya nih? Seperti biasa teman-teman, malam hari ini ada beberapa informasi yang mau coba aku bagiin ke teman-teman semua, yaitu tentang evaluasi program. Kenapa? Karena tanpa kita sadari teman-teman, yang sering kali menjadi problem ketika kita melakukan program diet adalah kita cenderung hanya fokus pada hasil. Padahal realitanya yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah bagaimana teman-teman fokus pada proses. Kenapa? Karena output itu tergantung dari prosesnya. Yang artinya ketika teman-teman mempermasalahkan hasil programnya, tapi teman-teman tidak mereview atau mengevaluasi prosesnya, ada kemungkinan teman-teman melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap hasil yang berbeda. Makanya di program ini itu teman-teman sangat perlu kami dorong untuk membiasakan diri mengevaluasi proses yang teman-teman jalanin dalam program diet teman-teman. Ambil contoh misalnya, kita seringkali mengambil kesimpulan bahwa kok nggak turun, kok lingkarnya segini aja, kok BB-nya segini aja. Tapi kita kadang lupa bahwa pada saat kita menjalani prosesnya, ada hal-hal yang kita lakukan di luar dari panduan yang diberikan, atau mungkin ada hal-hal yang kita kurangi karena kita pikir ini masih terlalu banyak, kita kurangi lagi aja supaya hasilnya akan jauh lebih maksimal. Padahal pendampingan, panduan, dan program yang diberikan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa memunculkan hasil yang optimal dalam program teman-teman. Itulah sebabnya kunci keberhasilan dalam program salah satunya adalah teman-teman terbiasa untuk mengevaluasi proses. Ketika teman-teman terbiasa mengevaluasi proses, maka teman-teman akan punya self-awareness, punya kesadaran bahwasanya oh wajar kalau hasilnya seperti ini karena saya dalam prosesnya begini 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 begini. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan coba sama-sama mengevaluasi dan kedepannya itu supaya hasilnya jadi jauh lebih optimal. Jadi aku share aja eh, materinya. Nah, ini ya. Jadi di hari kelima ini teman-teman kita akan sama-sama ngebahas tentang yang namanya evaluasi program dan nantinya di akhir aku akan coba sampaikan ke teman-teman semua terkait kelas lanjutan ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang evaluasi, sebenarnya nggak rumit-rumit amat dan nggak jelimet. Kenapa? Karena teman-teman cukup melihat empat hal ini aja. Contoh misalnya, kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa respon tubuhnya seperti ini? Kenapa muncul tantangan-tantangan seperti ini? Jawabannya sederhana, teman-teman. Coba dicek satu, pola makannya. Apakah pola makannya sudah sesuai dengan panduan? Apakah pola makannya sudah dikomunikasikan dengan coachnya? Atau apakah pola makan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman tidak sempat untuk masak, tidak sempat untuk ikut panduan, apakah sudah didiskusikan dengan coachnya? Nah, hal-hal yang sesederhana itu cenderung seringkali dilewatkan, sehingga tanpa kita sadari itu akan berdampak terhadap hasil proses diet kita. Terus yang kedua adalah air putih. Di awal teman-teman sudah diingatkan untuk guys kita hayu sama-sama berproses dan bertahap untuk menambah asupan air putih harian kita. Which is artinya teman-teman nggak harus wajib banget sampai 4 liter, 5 liter, 6 liter. Enggak. Tapi di kelas ini kami harap teman-teman belajar untuk berproses. Misalnya nih hari ini teman-teman cuma mampu 1,5 liter. It's okay. Besok teman-teman tambahkan 250 atau 500 sehingga jadi 1,6, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi sampai akhirnya teman-teman bisa terbiasa minimal nih sehari 3 liter. Sehari teman-temannya bukan sekali minum 3 liter. Nah, ketika teman-teman sudah punya pondasi yang kuat dengan asupan air putih, maka biasanya itu akan berkolerasi atau berhubungan dengan yang namanya hasil timbang. Ketika kita kurang asupan air putih, metabolisme juga akan terpengaruh, metabolisme terpengaruh, otomatis hasil timbang juga akan terpengaruh. Terus yang ketiga adalah olahraga atau gerak aktif. Oke, kita kesampingkan dulu pola makan kita anggap sudah sesuai, air putih kita anggap sudah sesuai, tapi ketika dalam aktivitas harian kita mager atau kita jarang gerak atau kita tidak berolahraga, itu bisa berdampak terhadap proses pembakaran kalori kita, teman-teman.
Saya nggak bilang teman-teman wajib olahraga, saya cuma menghimbau teman-teman untuk tidak mager aja ya. Semakin teman-teman sering mager, malas gerak, itu semakin berpengaruh terhadap metabolisme tubuh teman-teman, yang notabene juga akan berdampak terhadap proses pembakaran kalori. Ingat, untuk bisa turun berat badan, kita punya pondasi yaitu defisit kalori. Bagaimana menciptakan kondisi defisit kalori? Salah satunya adalah kalori masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Nah, kalori masuk itu dari makanan dan minuman. Kalori yang keluar itu dari pencernaan, dari BMR, basal metabolic rate, kalori istirahat kita, terus dari non-exercise activity thermogenesis, yang artinya gerak aktif, dan yang keempat dari exercise activity thermogenesis atau olahraga. Jadi, kalau kita mau menambah kalori yang keluar, maka kita perlu melakukan dua aktivitas ini, gerak aktif dan gerak olahraga. Dan kalau misalnya nih pola makannya udah bener, air putihnya udah bener, olahraganya udah bener, maka yang agak tricky sebenarnya adalah di pola tidur, teman-teman. Ya, seringkali kita menganggap sepele pola tidur, atau mungkin ada tontonan, atau mungkin ada pekerjaan, atau mungkin ada hal-hal di luar dari kontrol kita yang cukup mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Kenapa sih kualitas tidur dan kuantitas tidur itu cukup berperan dalam proses metabolisme? Karena ketika teman-teman pada saat teman-teman mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur, itu teman-teman yang pertama, proses detoksifikasi alami atau mengeluarkan racun-racun toksin-toksin di dalam tubuh melalui organ hati teman-teman itu terjadi. Terus yang kedua, ketika teman-teman punya kualitas dan kuantitas tidur yang cukup, teman-teman juga punya yang namanya produksi hormon melatonin. Yang mana hormon melatonin ini akan berdampak terhadap growth hormone, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan berpengaruh terhadap proses metabolisme. Terus yang ketiga adalah ketika teman-teman cukup tidur dengan kualitas dan kuantitas itu, maka ritme sirkadian atau yang namanya jam biologis tubuh teman-teman juga akan terpenuhi. Dan last but not least yang terakhir adalah hormon kortisol, teman-teman. Hormon kortisol ini penting, tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kapan hormon kortisol akan membanjiri tubuh kita dalam jumlah banyak? Yaitu ketika tubuh kita merespon yang namanya stres. Stres bukan hanya tentang pikiran, teman-teman. Stres kita kurang tidur, stres ketika kita melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan, berlebihan, itu akan muncul stres. Ketika muncul stres di luaran kita, maka otak akan merespon untuk mengirimkan sinyal kepada kelenjar-kelenjar endokrin di tubuh kita untuk memproduksi hormon kortisol. Ketika hormon kortisol terlalu banyak, ya, otomatis metabolisme lemak, rasa lapar itu akan muncul, teman-teman. Makanya pola tidur ini cukup signifikan di dalam proses program diet kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, teman-teman tinggal dicek aja, selama 4 hari atau 5 hari ini teman-teman melakukan aktivitas, mana yang kira-kira teman-teman bisa pertahankan, mana yang kira-kira teman-teman bisa tingkatkan, dan mana yang kira-kira teman-teman bisa hilangkan atau teman-teman kurangi. Untuk bisa tahu hal tersebut, maka teman-teman perlu melakukan komunikasi dengan coach teman-teman. Makanya dari awal aku selalu mempertegas hal ini. Keberhasilan program memang betul ya dengan teman-teman ikut panduan, dengan teman-teman komitmen, konsisten, tapi jangan lupa ada faktor lain yaitu komunikasi. Karena tantangan, hambatan, strategi, tips atau whatever it is itu teman-teman akan bisa dapatkan dengan teman-teman komunikasikan dengan coach teman-teman semua ya. Dan yang berikutnya adalah, nah pertanyaan sekarang tuh bergeser lagi teman-teman. Tapi coach, kenapa hasilnya bisa beda-beda ya? Si A turun segini, si B turun segini, si C turun segini. Padahal pola makannya sama. Terus bahkan aku kayaknya seratnya lebih banyak deh. Setiap report makan siang aku dapat nilai 29, dapat nilai 30, rating aku bagus kok. Tapi kenapa si A, si B turun berat badannya lebih banyak dibanding aku? Nah, jawabannya teman-teman, tidak akan pernah memang sama. Semua orang itu selalu punya multifaktorial, ya. Ini multifaktorial dalam program diet yang berpengaruh terhadap output dari hasil program. Ambil contoh misalnya, ya, usia.
usia tiap peserta beda-beda. Kenapa usia berpengaruh, Coach? Karena ketika teman-teman bertambah usia, di mana waktu usia muda teman-teman tidak punya kebiasaan untuk berolahraga, tidak punya kebiasaan untuk mengatur pola makan, dan itu akan terakumulasi. Ketika itu terakumulasi dan teman-teman baru mulai di usia tua atau di usia 40 ke atas, itu butuh waktu untuk menanggulangi hal-hal yang udah terakumulasi ini. Ambil contoh yang paling sering terjadi apa? Masa otot yang berkurang. Ketika teman-teman berusia 30 ke atas, itu terjadi yang namanya proses sarkopenia. Sarkopenia itu adalah berkurangnya masa otot secara alami. Dalam 1 tahun itu bisa berkurang 0,5 sampai 1%-an gitu ya. Tapi kalau teman-teman obesitas, semakin besar peluang masa ototnya hilang. Nah, ketika teman-teman tidak terbiasa berolahraga, asupan protein ketika masih muda, itu akan terakumulasi itu. Sarkopenia terjadi, sampai akhirnya teman-teman di usia tua, barulah teman-teman mulai program, itu butuh waktu ya, supaya teman-teman bisa dapat hasil maksimal dibanding teman-teman yang di usia muda ini di mana mereka belum terlalu signifikan mengalami sarkopenia, terus mereka sudah bisa mengatur pola makan, jadi wajar hasilnya beda. Terus yang kedua teman-teman, yang paling sering kentara kelihatan bedanya itu adalah historical program diet, yang artinya ketika teman-teman sering banget gonta-ganti program diet, itu pasti akan jauh lebih lama dibanding ketika teman-teman jarang gonta-ganti program diet, ya. Kalau orang sering gonta-ganti program diet, itu akan berdampak terhadap metabolisme tubuhnya, atau biasa dikenal dengan istilah crash metabolism. Kenapa metabolismenya bisa crash, Coach? Karena tiap program yang dia jalani itu punya formula atau pattern yang beda. Sering gonta-ganti pattern, tubuh bingung bagaimana meresponnya. Ketika tubuh bingung meresponnya, metabolisme juga crash. Makanya aku selalu bilang, guys, ini bukan tentang gonta-ganti program diet. Ini bagaimana teman-teman bisa punya konsep kepatuhan dan keberlanjutan. Jadi, aku selalu bilang, semua program diet itu bagus, tapi tidak semua program diet bisa kita lakukan. Nah, itu beda ya teman-teman ya. Ambil contoh, intermittent fasting. Apakah ada orang yang berhasil intermittent fasting? Banyak. Tapi apakah ada orang yang gagal? Lebih banyak lagi ya. Kenapa bisa gagal, Coach? Jawabannya dua, teman-teman. Yang pertama adalah adherence. Ketika teman-teman tidak punya rasa kepatuhan dalam program diet teman-teman, walaupun teman-teman ada hasil, maka teman-teman akan cenderung balas dendam. Banyak kan kita lihat orang yang, ih kok keren ya, bisa turun berat badan dengan metode rebus-rebusan. Tapi jawabannya adalah, apakah dia bisa mempertahankan makan rebus-rebusan selamanya? Belum tentu. Pastilah akan ada yang namanya balas dendam. Ih kan udah turun nih, sudah cukup lah makan rebus-rebusan. Sekarang saatnya aku balik lagi ke pola makan lama, ya kan? Goreng-gorengan segala macam. Ujung-ujungnya apa? BB-nya naik lagi, teman-teman. Ya, jadi makanya di program kita itu dibuat flexibility. Jadi ruang untuk teman-teman berkreasi, ruang untuk teman-teman fleksibel itu sangat besar di program kita. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa patuh dengan programnya. Ih, kok programnya tetap bisa makan nasi ya? Ih, kok programnya tetap bisa makan malam ya? Ih, kok nggak ada makanan yang dilarang? Masa sih program diet kayak gini? Nah, itu adalah salah satu bentuk adherence kami, teman-teman, supaya teman-teman bisa patuh dengan programnya. Toh tidak ada larangan sama sekali di program kita gitu kan, teman-teman tetap bisa makan ini makan itu, cuma memang diatur ya. Terus yang kedua apa? Sustainability atau keberlanjutan. Program diet kalau cuma sekedar turun berat badan itu mah banyak, tapi kalau program diet yang bisa ngebantu teman-teman bukan hanya sekedar turun berat badan tapi mempertahankan berat badan yang sudah turun, wah itu jarang teman-teman. Nah makanya yang mau aku tekankan di sini adalah ketika teman-teman paham tentang bagaimana teman-teman melihat kondisi tubuh teman-teman dan bagaimana teman-teman menjalani programnya, maka akan jauh lebih mudah teman-teman mencapai targetnya. Ya, so guys, tiap orang punya background kondisi yang beda-beda. Always fokus pada diri sendiri. Ya. Nah, ini yang tadi kita ada sedikit bahas di grup ya teman-teman, bahwa Coach, kenapa ya berat badanku fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Sebenarnya teman-teman, berat badan memang secara sederhana ya pasti akan naik turun ya.
Tapi coach, aku lihat ada orang yang turun terus itu juga tidak akan signifikan teman-teman. Walaupun dia turun, jarang orang satu hari turun sekilo, besok turun sekilo lagi, besok turun, nggak, jarang. Ya, yang mungkin dia turun terus, tapi angkanya nggak terlalu besar. Contoh, hari ini dia 75, besok dia 74,85, besok dia 74,55. Dia turun tapi tidak tidak langsung tiba-tiba hari ini 75, besok 74, besok 73, besok 72, enggak. Ya, turun berat badan pasti fluktuatif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kami tahu di coach, kami on track dalam program. Itulah sebabnya di program kita ditambahkan lingkar tubuh, teman-teman, ya supaya teman-teman tahu, oke, walaupun berat badan aku fluktuatif, lingkar tubuhku turun terus nih, which is artinya masih dalam on track program dia, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, yang garis biru ini adalah berat badan, pasti fluktuatif, pasti teman-teman fluktuatif. Nah, yang garis merah adalah lingkar tubuh, ya. Jadi, selama teman-teman garis merahnya itu progresnya turun ke bawah, berarti teman-teman masih dalam on track, ya. Berat badan pasti fluktuatif, apalagi kalau wanita, teman-teman, ya. Wanita itu seringkali apa namanya? Pada saat menimbang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh seperti yang aku udah sebutin tadi di awal di grup, ya, pakaian, ya. Ketika teman-teman misalnya hari ini teman-teman nimbang baru bangun tidur, baru nimbang, jebret. Besok teman-teman nimbang dengan pakaian kerja, beda lagi hasilnya, ya. Atau misalnya ritme siklus bulanan, menstruasi, menjelang menstruasi, itu juga akan berpengaruh terhadap water retention, pengikatan air, teman-teman. Yang artinya akan berpengaruh terhadap angka timbangan. Jadi, akan ada banyak hal di mana di setiap sisi waktu hari-hari teman-teman itu akan berdampak terhadap hasil timbangan. That's why teman-teman juga perlu tambahkan lingkar tubuh. Apa itu garis tren? Garis tren itu adalah jumlah akumulasinya, teman-teman. Contoh, dari 1 sampai 10, itu teman-teman total turunnya 3 kilo misalnya. Dalam hari pertama sampai hari ke-10, di total selama 10 hari teman-teman turun 3 kilo. Itu namanya garis tren. Tapi kalau di breakdown harian, itu bisa jadi 75, 74,5, besoknya jadi 74,7, naik lagi, kemudian jadi 74,3, terus jadi 74, terus jadi 73,8. Dia akan fluktuatif, tapi ketika diambil 10 hari, itu totalnya turun 3 kilo. Makanya, buat teman-teman semua yang hariannya ups and down, itu paling gampang adalah yang pertama evaluasi dulu. Kemarin kira-kira apakah ada something yang teman-teman lakukan di luar dari panduan. Terus yang kedua, teman-teman komunikasikan dengan coach teman-teman. Ya, selalu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Nah, tahapan weight loss itu banyak, tapi secara general itu teman-teman akan ada 5 fase. Fase 1, 2, dan 3 itu dikenal dengan istilah fast weight loss, di mana teman-teman bisa turun berat badan secara cepat. Apapun program diet teman-teman, ketika teman-teman gonta-ganti program diet, teman-teman akan masuk ke fase fast weight loss. Itulah sebabnya ketika orang yang berat badannya tiba-tiba stagnan, dia ganti program diet, BB-nya akan turun lagi. Stagnan, dia ganti program diet, BB-nya akan turun lagi. Akan terus seperti itu, teman-teman. Karena pasti akan ketemu yang namanya fase fast weight loss, turun berat badan dengan cepat. Nanti ketika teman-teman udah lewat dari turun berat badan dengan cepat, teman-teman akan masuk ke fase 4 dan 5. Fase dan 4 5 ini adalah fase di mana perubahan atau proses penurunan berat badan udah tergantung dari habit teman-teman, tergantung dari lifestyle teman-teman, tergantung dari genetics teman-teman, ya. Jadi bukan lagi tentang fast weight loss. Kapan itu terjadi, coach? Nggak ada yang tahu. Tiap orang beda-beda. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setelah 3 bulan baru dapat fase apa namanya, fase stagnansi. Tiap orang beda-beda. Ambil contoh, peserta program kami teman-teman berat badan awalnya 116. Di bulan kelima baru mengalami fase stagnansi. Jadi selama 4 bulan itu cepet banget turunnya dari 116 kemudian jadi 100 berapa bla 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 bla. Habis itu bisa total turun dalam 3 bulan awal itu bisa turun hampir 12-13 kilo. Tapi ketika masuk bulan kelima stagnan. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita cepat atau lambat pasti akan melalui fase ini.
apapun program diet teman-teman, teman-teman pasti akan melalui fase ini. Nah, yang membedakannya adalah ada orang yang nggak tahu fenomena ini, jadinya dia give up, atau dia balik lagi ke pola makan lama, tapi ada orang yang tahu, artinya dia tinggal update dan upgrade programnya. Dia komunikasi dengan coachnya, cari strateginya, tipsnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, yang ini tadi aku udah jelasin di awal teman-teman. Turun berat badan itu mudah, makanya banyak orang yang dietnya ngaco, dietnya nggak jelas, dietnya nyiksa diri, dietnya makan kurang. Pokoknya semua diet yang nggak jelas itu dia lakukan, dia turun berat badan. Betul, dia turun berat badan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau hidup di mana kita hanya berkutat turun berat badan, habis itu berhenti, naik berat badan, habis itu diet lagi, turun berat badan, habis itu kita berhenti, naik berat badan lagi. Kan kita nggak mau. Kita maunya kita turun berat badan dan bisa mempertahankan berat badan yang sudah turun. Kenapa? Karena guys, secara statistik, ini ada artikel ilmiah, menyatakan bahwa 75 sampai 89% orang tuh pasti akan mengalami diet yoyo. Diet yoyo itu apa sih, Coach? Diet yoyo itu adalah ketika teman-teman berhasil turun berat badan, tapi beberapa waktu kemudian teman-teman akan naik berat badan lagi. Dan itu banyak banget di luar sana teman-teman kita ya. Dia pakai diet nggak jelas atau yang lagi viral misalnya di TikTok ada diet Tiongkok, diet OMAD, diet apalah semuanya dicoba. Yes, dia berhasil turun berat badan. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia bisa mempertahankan berat badan yang sudah turun? Jawabannya enggak ya. Kebanyakan mereka balik lagi ke pola makan lama, BB-nya naik lagi ya. Dan ketika teman-teman paham akan hal ini, maka teman-teman udah mulai shifting nih mindsetnya. Oke, betul aku ngejar turun berat badan, tapi setelah turun berat badan aku harus tahu apa yang mesti aku lakuin. Nah, ini yang membedakan kita dengan teman-teman kita di luar sana, teman-teman ya. Caranya gimana, Coach? Caranya yang orang pikir dan orang kebanyakan pikir adalah pola makan. Kan banyak tuh teman-teman kita di luar sana tuh selalu bertanya, mau sampai kapan sih diet? Nah, gitu kan. Karena di benak mereka, turun berat badan tuh cuman kurangi makan. Mau sampai kapan sih nggak menikmati makanan? Nah, hidup tuh cuma sekali. Itu seru tuh. Ayat-ayat yang sering dikeluarkan sama teman-teman kita yang nggak paham tentang gimana caranya mengunci berat badan. Tentang bagaimana cara mempertahankan berat badan, teman-teman. Ya. Jadi, what people think itu biasanya cuma kalori defisit, kalori defisit, kalori defisit, kalori defisit. Padahal, teman-teman, sejatinya, kalau teman-teman pengen mempertahankan atau mengunci berat badan yang ideal, itu ada banyak sekali pos-pos strategi dan pondasi yang perlu teman-teman checklist ya. Contoh, bagaimana teman-teman punya developing healthy relationship with food. Di program basic ini kita selalu berupaya menghimbau kepada teman-teman semua tidak ada satupun makanan yang diciptakan khusus untuk diet. Yang artinya teman-teman boleh makan apa aja selama teman-teman sadar berapa banyak yang teman-teman makan, selama teman-teman bisa mengontrol porsi makannya, selama teman-teman bisa aware dengan jumlah kalorinya. Nah, kita nggak mau teman-teman hidup di fase teman-teman mengkotak-kotakkan makanan. Ini makanan diet, ini makanan bukan diet, ini makanan tinggi kalori, ini makanan rendah kalori. Enggak, kita pengen teman-teman selama program ini teman-teman bisa membangun hubungan yang baik dengan makanan. Jadi nggak ada tuh makanan yang dibenci, nggak ada makanan yang ditakuti, nggak ada makanan yang dihilangkan, ya, nggak ada. Nah, ini salah satu poin yang notabene perlu teman-teman garis bawahi supaya teman-teman punya pondasi yang kuat untuk maintain berat badan teman-teman ya. Nah, fokusnya adalah di dua teman-teman, adalah tentang perilaku dan kebiasaan. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya kita punya pondasi yang kuat terkait perilaku dan kebiasaan ini. Itulah sebabnya teman-teman kita lihat dari rumus ini. Untuk bisa mengubah perilaku itu ada dua faktor. Faktor internal dari diri teman-teman dan faktor eksternal dari lingkungan. Dari diri teman-teman, di hari pertama kami sudah tanya ke teman-teman targetnya berapa, kenapa mau pengen turun berat badan. Jadi hal-hal seperti itu yang akan terus menjadi bahan bakar teman-teman di faktor internal. Ini ya kalau aku nggak segera segera turun berat badan,
nanti aku nggak bisa tampil maksimal di acara pernikahan ini, acara saudara, keluarga, atau mau foto sesi, atau mungkin mau ngelamar kerja, whatever it is, itu faktor internal. Di faktor eksternal adalah lingkungan, yang artinya kita kan nggak bisa nih ngontrol lingkungan kita, tapi kita bisa menambahkan lingkungan-lingkungan positif yang support dengan program diet kita. Lingkungan-lingkungan positif yang komunitas atau anggota kelompoknya itu punya visi dan misi yang sama dengan kita. Itulah alasan kenapa di program kita ada grup. Kita masuk ke grup yang isinya orang-orang punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, punya misi yang sama, sehingga saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau di luar sana kan ada banyak orang, cie, diet, 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 ih, sok-sokan diet, ih, makan, makan, makan. Biasa kan gitu kan lingkungan-lingkungan. Nah, supaya kita bisa meminimalisir hal tersebut ya kita harus tambahkan lingkungan-lingkungan positif. Makanya di kelas kita ada yang namanya grup teman-teman ya. Berikutnya lagi, nah makanya di program kita itu ada namanya program lanjutan. Di mana teman-teman selama 10 hari ini kita harap teman-teman bisa bukan hanya menciptakan kebiasaan, tapi juga teman-teman mulai membuat momentum nih ya. Momentumnya pas banget, kenapa? Karena kita 3 months atau 3 bulan atau 2 bulan lagi menjelang tahun 2026. Yang dimana banyak orang baru mulai diet itu 1 Januari 2026 teman-teman. Mereka pikir dengan 1 Januari 2026 mereka akan bisa dapatin BB ideal mereka. Faktanya di minggu kedua Januari orang biasanya sudah lupa dengan resolusinya ya. Itulah sebabnya daripada kita nunggu 1 Januari, kenapa nggak kita mulai aja dari sekarang ya. Program lanjutan ini apa, Coach? Program lanjutan ini dikenal dengan nama program advance. Isinya 14 hari, ya. Reguler, 3 hari cheat meals, dan 3 hari turbo. Jadi ada total 20 hari, teman-teman ya. 10 hari basic, terus ada 20 hari advance, dan ada 30 hari maintain. Ya, 20 hari advance ini terdiri dari, sekali lagi aku ulangin, 14 hari reguler, 3 hari turbo, dan 3 hari cheat meals. Nah, advance itu apa sih bedanya dengan basic? Advance ini teman-teman khusus buat para peserta basic atau lulusan kelas basic ya. Yang dimana potensi turunnya itu 2 sampai 8 kilogram teman-teman. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan dari kelas basic? Fokusnya teman-teman. Kalau di kelas basic, fokus utamanya adalah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau di kelas advance, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, jadi dengan teman-teman melanjutkan momentum teman-teman dari kelas basic ke kelas advance, harapannya teman-teman bisa mempertahankan kebiasaan itu dan akhirnya bisa jadi pondasi yang kuat dalam program teman-teman. Dan yang kedua adalah memaksimalkan program turun berat badan menuju sehat dan bugar. Kenapa sih, Coach? Ada fokus utama? Ya iya dong guys ya. Kalau PR-mu 20 kilo, kalau PR-mu 30 kilo, manalah bisa 10 hari. Kamu perlu menambahkan jumlah hari untuk bisa memaksimalkan proses penurunan berat badanmu, ya. Nah, cara ikutnya gimana? Ada 2 paket. Kalian bisa pilih salah satu. Paket A itu 1.395.000. Dapat 2 kaleng shake, dapat 1 shaker Herbalife, dan dapat dokumen penjelasan tentang Herbalife. Atau paket B 2.391.000 teman-teman. Ada 2 kaleng shake, dapat tambahan herbal alu, dapat tambahan herbal tea, 1 shaker Herbalife, dan dokumen penjelasan. Bedanya cuma ada tambahan item untuk memaksimalkan program diet teman-teman semua ya. Teman-teman pasti bilang, apa urgensinya saya? Pasti teman-teman itu. Apa pentingnya saya ikut program advance? Klise, tapi ini fakta teman-teman ya. Yang pertama adalah kesehatan optimal. Udah banyak banget peserta program advance yang akhirnya bersyukur karena apa? Karena setelah dia ikut kelas advance, dari tekanan darahnya sudah mulai normal, terus gula darahnya sudah mulai normal, terus apa namanya level kebugaran sudah mulai normal, kualitas dan kuantitas tidurnya juga sudah mulai normal. Memang ini akan terdengar klise teman-teman, tapi percayalah ya,
Kalau teman-teman membiarkan obesitas atau kegemukan, itu justru menjadi pintu penyakit yang akan datang, teman-teman. Celakanya, penyakit akibat obesitas itu nggak bisa sekedar beli obatnya di warung depan, ya, karena penyakitnya mahal semua, ya. Jadi, ilustrasi sederhananya adalah ketika bom waktu obesitas meledak, penyakit muncul, maka kita akan cenderung melakukan apapun untuk sembuh, teman-teman. Nah, daripada kita nunggu melakukan apapun untuk sembuh, kenapa nggak kita coba dengan melakukan apapun untuk tetap selalu sehat, ya? Karena teman-teman, sekarang cara paling mudah adalah cek biaya aja deh. Biaya dari kanker usus, biaya dari cuci darah, biaya dari diabetes, biaya dari stroke, biaya, banyak banget biayanya teman-teman ya. Dan ini quote-nya aku ambil, tubuh adalah rumah satu-satunya. Kamu rela habiskan banyak uang untuk dekorasi rumah, ganti gorden, beli sofa, ngecat rumah, tapi kamu lupa merawat rumahmu sendiri, yaitu tubuhmu. Ya. Terus yang kedua, ini buat yang nanyain, Coach, ada nggak potongan harga? Nah, ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman akan punya hak diskon 25% seumur hidup. Terus teman-teman dapat terus berkelanjutan di coaching oleh coachnya. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Teman-teman juga membuka potensi peningkatan hak diskon. Jadi tidak berhenti di 25%, teman-teman akan bisa meningkat di 35%, bisa meningkat di 42%, bahkan bisa meningkat sampai ke 50%, guys. 50% itu seperti beli satu gratis satu, bayangin. Murce banget ya potongan harganya ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman. Ini ilustrasinya ya, satu kaleng shake itu 614.000, teman. Ya. Ketika teman-teman beli satu kaleng shake dengan menggunakan kartu peserta advance yang sudah diaktifasi, teman-teman akan punya hak diskon 25%. Jadi teman-teman cukup bayar 474.000 aja. Satu kaleng shake ini bisa untuk 22 kali penyajian, teman-teman ya. Jadi 11 hari. Ya kurang lebih teman-teman satu sajian itu 21 ribuan sekian-sekian ya. Terus yang ketiga, jelas menu makannya akan jauh sangat berbeda dengan kelas basic, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah getol banget dengan menu di kelas advance, teman-teman juga akan dapat menu baru. Yang artinya 20 menu ditambah 10 menu di basic, teman-teman sudah punya 30 menu alternatif ya yang bisa teman-teman coba di rumah untuk mendukung ke program dia, teman-teman semua ya. Terus yang keempat ada program turbo. Program turbo ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah hanya peserta advance. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan turbo, teman-teman harus terdaftar di advance. Program turbo programnya 3 hari ya, bukan program mempercepat tapi fast track ya, seperti jalan tol dia. Tapi bukan jalan pintas, jalan tol. Programnya 3 hari, potensi turun dalam 3 hari itu bisa 1 sampai 4 kilo. Susutnya bisa 1 sampai 8 cm, teman-teman ya. Ini contohnya beberapa teman-teman yang ikutan program turbo 3 hari aja, teman-teman ya. Total turun 2,6, 2,45, susutnya banyak 8 cm, 10 cm. Dan ini teman-teman, walaupun memang nggak terlalu apple to apple, tapi aku mau kasih tahu ilustrasi sederhananya aja. Di luar sana ada banyak webinar yang berbayar dan gratis. Nih kemarin kami baru aja ikut webinar harganya 1 juta, teman-teman. Isinya teori dari pagi sampai malam ya, jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Tapi setelah webinarnya selesai, kami nggak bisa nanya lagi, kami nggak tahu mesti nanya kemana. Tapi kalau teman-teman ikut advance, teman-teman selama 20 hari, teman-teman 1 kali 24 jam, teman-teman bisa tanya ke coach teman-teman, bisa konsultasi, bisa tanya apapun yang berkaitan dengan diet dan olahraga, sehingga hasilnya jadi lebih optimal, teman-teman ya. Terus nih bayangin perubahan teman-teman. Only 30 days guys, 30 hari teman-teman punya potensi untuk bisa dapetin hasil maksimal dalam program ini. Ini turunnya dikit sih teman-teman ya. Bayangin, dari 73,60 sampai 70,05. Hanya 3 kiloan teman-teman, tapi susutnya banyak banget. Ya, lingkar perut berkurang, lingkar lengan berkurang, lingkar paha berkurang, semuanya susut ya. Ini juga teman-teman ya, 30 hari lingkar-lingkar tubuhnya berkurang banyak tuh ya. Dan ini adalah perubahan yang nyata teman-teman, yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman melanjutkan momentum yang sudah teman-teman buat di kelas basic.
Ya, ini usia nggak menjadi alasan. Ibu Iis usia 51 tahun, teman-teman, total langsing 20 kilo. Ya, setelah dari basic melanjutkan advance, terus punya pondasi yang kuat, program berkelanjutan, akhirnya bisa total turun 20 kilo. Usianya 51 tahun, teman-teman. Ya, jadi ayo, kenapa teman-teman tidak mencoba program lanjutan kelas advance? Saya pribadi dan para coach mengundang teman-teman untuk merasakan pada diri teman-teman manfaat dari ikut kelas advance-nya, ya. Kesehatan yang optimal, hak diskon, menu terbaru, dan fasilitas-fasilitas yang banyak sudah kita persiapkan untuk membantu mengoptimalkan hasil program teman-teman semua, ya. Nah, khusus 15 pendaftar pertama di batch 2, karena di batch 1 udah penuh ya teman-teman, kemarin udah daftar semua di batch 1, sekarang kita buka di batch 2. Di paket A tadi kan teman-teman 1.395.000 ya. Nah, teman-teman dapat potongan 245.000, teman-teman cukup bayar 1.150.000 free ongkir seluruh Indonesia. Teman-teman tinggal kasih alamatnya, transfer, maka barang akan langsung dikirim ke alamat teman-teman semua. Atau teman-teman mau ambil paket B dari yang tadinya 2.391.000, teman-teman cukup bayar 1.990.000. Jadi teman-teman hemat 401.000. Atau yang ketiga nih, coach, tadi aku lihat ada turbo. Kenapa aku nggak sekalian aja ya daftar turbo? Bisa teman-teman ya. Dengan daftar turbo, ini teman-teman keluar biaya 3.376.000 dan hemat 809.000 teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung terdaftar advance, terdaftar turbo. Jadi teman-teman tinggal nanti join aja dan langsung bisa ikutan program turbonya. Apapun paket yang teman-teman pilih, teman-teman sudah memutuskan untuk bisa di kelas advance. Apakah paket A ya tinggal 1.150 atau paket B 1.990 atau paket turbo ya 3.376.000. Silakan disesuaikan dengan pilihan teman-teman semua ya. Dan ingat teman-teman ini ya ini udah ada di ebook berapa lama saya harus ikut program. Ini potensinya teman-teman ya. Waktu yang diperlukan untuk turun sekitar segitu, tapi biar bisa stabil segitu. Artinya perlu berapa bulan. Nah, ini jadi ilustrasi. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Cuma aku sama Coach Ade serta coach-coach yang lain selalu mengingatkan kepada teman-teman semua. Semakin berat badan kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai BB ideal. Jadi, jangan tunggu semakin berat. Mulai dari sekarang. Ambil keputusan, kita kerjakan, kita optimalkan supaya teman-teman di 2026 jadi best version of you ya. Dan segera hubungi coach teman-teman karena kelas advance akan kita mulai tanggal 6 November teman-teman ya. Jadi silakan hubungi coachnya. Kita akan mulai 6 November. Itu aja teman-teman ya untuk sesi evaluasi pada malam hari ini. Hopefully apa yang aku sampaikan malam hari ini bisa dapat insight atau gambaran buat teman-teman semua dan bisa jadi penguat atau pengingat supaya teman-teman jadi jauh lebih konsisten dan jauh lebih komit dengan program basicnya. Dan kalaupun misalnya nanti teman-teman pengen lanjut dan daftar di kelas advance, aku harap teman-teman langsung hubungi coach teman-teman dan kita bisa langsung mulai proses registrasinya. Oke, itu aja. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kesempatan yang teman-teman sudah berikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kita akan lanjutkan di grup untuk edukasi atau tanya jawab ya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di kelas advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.